akhir di bulan Maret. Kuasa dari mengerti. Hari Jumat kemarin saya menyampaikan satu analogi. Kenapa di sekolah yang sama, di kelas yang sama, dengan guru yang sama, dengan jam pelajaran yang sama, dengan durasi waktu belajar yang sama, tetapi kenapa di sekolah itu berbeda prestasinya? Ada yang juara 1, ada yang juara 2, ada yang juara 3, ada yang juara 45 dari 40 per kelas. Ya, berarti kalau kita mengobservasi, ya, menyelidiki kenapa bisa ada perbedaan prestasi, berarti itu sangatlah tergantung dengan keseriusan mereka belajar, keseriusan mereka mendengar, sekali lagi keseriusan mereka belajar. Ada murid kalau belajar dia sungguh-sungguh mendengar, sungguh-sungguh mencatat, sungguh-sungguh memperhatikan. Itu sebabnya ketika guru memberikan dia ujian, dia sudah mengerti. Ada sebagian murid kalau guru mengajar entah kemana pikirannya itu. Ya, apalagi guru matematika lagi belajar mengajari tentang rumus-rumus, entah kemana pikirannya. Ada yang cakap-cakap dengan sebelahnya. Akhirnya waktu ujian nilainya tidak mencapai KKM. Nah, hal yang sama terjadi dalam gereja ketika jemaat mendengar. Kalau saudara tidak memberikan perhatian yang serius, telinga yang terbaik, konsentrasi yang terbaik, maka dipastikan setiap ada ujian kita nggak lulus nilai-nilai KKM. Itu sebabnya kita perlu serius mendengar firman Tuhan. Pastikan hari ini semua handphonenya, kalau tidak bisa dinonaktifkan, dibuat mode pesawat. Saudara tidak online hari ini, tidak update status, tidak scroll tidak membalas WA, apapun itu, pastikan hari ini saudara tidak menerima telepon, termasuk dari Pak Prabowo. Pastikan hari ini waktu ini adalah milik Tuhan. Kita belajar menghormati Tuhan. 2 jam ini kita berikan untuk Tuhan, tidak kepada dunia ini dulu. Karena 1 minggu ini kita sudah dipasuda oleh dunia ini. Biarlah hari ini 2 jam saja kita dipasuda oleh Tuhan, supaya minggu ke depan kita bisa tetap berdiri di tengah-tengah ganasnya gempa seperti di Thailand kemarin. Lihat yang di Thailand kemarin, gedung. Di situ baru disadarkan kita. Memang harus ada gempa dulu baru kita sadar 2 hari. Bukan di sini tempat yang sesungguhnya. Kita Paulus sudah mencatat bahwa nanti langit tidak ditemukan lagi, bumi sudah tidak ada lagi. Bagaimana caranya? Kita nantikan. Nanti rumahmu, mobilmu, hartamu yang ada di dunia ini, saudara akan lihat itu seketika lenyap. Kita sedang menghadapi kekayaan-kekayaan kita di kekekalan, saudara-saudara. Haleluya. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar tentang kuasa dari mengerti. Apapun itu ceritanya, kalau saudara nggak mengerti, ya, saudara tidak akan paham. Ini adalah kunci kehidupan, saudara-saudara. Jadi seberapa cerdasnya seseorang itu tergantung dari seberapa banyak yang dia mengerti. Dan kata mengerti di sini bukan seperti pengertian kita pada umumnya, tapi sebagaimana Tuhan mendefinisikan sesuatu, demikian juga kita mendefinisikan sesuatu itu. Jadi kita harus menilai segala sesuatu, belajar segala sesuatu menurut maksud Tuhan. Itulah yang disebut dengan kata mengerti. Kita lihat firman Tuhan 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 2 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dan sekarang saudara boleh ikuti ya, membaca. Saudara-saudara, saya mau kalian mengingat kembali akan kabar baik dari Allah yang saya beritakan dahulu kepadamu. Kalian menerimanya dan percaya kepada Kristus karena kabar baik itu. Kalau kalian berpegang teguh pada apa yang saya beritakan itu, maka kabar baik itu menyelamatkan kalian. Kecuali kalau saudara percaya tanpa pengertian. Garis bawahi sini 2 hal. Yang pertama, kabar baik. Apa itu kabar baik? Injil. Paulus mengatakan sebab aku percaya, punya keyakinan yang kokoh, malah dikatakan. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Coba lihat hari ini dunia ini. Orang menggantungkan kekuatannya bukan pada Injil. Alkitab sudah mengkonfirmasi. Yang menyelamatkan itu cuma Injil. Gaji itu tidak menyelamatkan, saudara. Amin.
Masa depan tidak menyelamatkan. Ya, karir tidak menyelamatkan. Saudara mungkin berkeluarga dengan Pak Wesley, itu juga tidak menyelamatkan. Mungkin saudara termasuk keponakan dari Pak Bobi Nasution, itu juga tidak menyelamatkan. Kenapa? Karena Alkitab selesai mengatakan yang menyelamatkan adalah Injil. Kata keselamatan di sini artinya luas. Kalau begitu, kenapa kita merasa tidak selamat? Selalu saya menyampaikan dua hal. Dalam hidup ini kita akan berhadapan dengan dua hal. Yang pertama adalah ini secara hukum. Hukum formalnya itu yang disebut dengan selalu kita membaca. Kalau kita membaca bakunya de jure, secara yuridis. Yang kedua adalah de facto. Ada orang memang secara yuridis dia nggak punya hutang apa-apa, tapi secara de facto dia faktanya dia lebih parah daripada orang yang berhutang. Artinya ada dua hal yang kita hadapi, yuridisnya dan faktanya. Itu sebabnya fakta ini penting. Ini berhubungan dengan keyakinan kita. Ada begitu banyak orang Kristen tidak menggantungkan keselamatannya pada Injil. Sekali lagi mungkin Bapak Ibu jemaat berpikir begini, kalau begitu kenapa saya tidak menikmati keselamatan daripada kabar baik? Hari Rabu kemarin saya menyampaikan firman Tuhan, judulnya adalah kita selalu punya kabar baik. Mungkin sepanjang minggu ini banyak kali kabar buruk yang saudara dengar. Tapi dengar, kita punya satu kabar baik mengalahkan semua kabar buruk. Apa itu kabar baik? Injil kasih karunia. Apa itu Injil kasih karunia? Abundance of grace. Haleluya. Bilang kiri kanan, abundance of grace. Tahu apa artinya itu? Kelimpahan kasih karunia. Ada orang di ibadah keluarga muda hari Minggu kemarin, saya juga menyampaikan topik ini. Ada orang hanya melibatkan Tuhan dalam kebutuhannya, dalam ekonominya, tapi dalam rumah tangganya dia tidak melibatkan Tuhan. Kita harus menikmati kasih karunia dari kasih karunia kepada kasih karunia. Nah, yang kedua adalah apa? Kenapa kita tidak bisa, atau mungkin tidak dapat, atau mungkin susah menikmati tentang kebaikan Tuhan? Karena ini sudah, kita seringkali memiliki percaya tanpa pengertian. Kita tidak mengerti apa yang kita percaya. Maka tadi saya bilang sama yang biasa sudah dapat jadwal melayani di pemuda, ya, Mas Marco kan sudah si Rado sudah berkhotbah dia hari Sabtu kemarin. Nanti kita bikin modulnya. Pemuda ini harus kita gasak ini sekarang. Sebetulnya apa kebutuhan teologi yang paling dipahami, yang paling penting untuk dimiliki oleh seorang pemuda hari ini? Kenapa orang-orang muda sekarang kekagumannya kepada Tuhan itu kan sudah berkurang? Bukan berkurang. Dia nggak mengagumi lagi yang namanya Tuhan. Dia mengagumi orang-orang pintar, dia mengagumi orang-orang hebat, dia mengagumi artis-artis Korea. Dia tidak mengagumi Tuhan lagi. Dan banyak jemaat sekarang sudah nggak kagum dengan Tuhan. Wah, masa Pak Gembala? Apa buktinya kalau saya nggak kagum dengan Tuhan? Ada tanda, orang yang kagum kepada Tuhan, dia pasti kagum dengan semua yang berkaitan dengan Tuhan itu. Dia mulai kagum dengan gerejanya. Saya nggak tahu, saudara kagum nggak dengan gerejamu? Kalau saudara nggak kagum dengan gerejamu, itu artinya saudara nggak kagum dengan Tuhan. Loh, apa hubungannya itu Pak Gembala? Itu berhubungan. Gitu loh. Karena semua yang berkaitan dengan Tuhan, ketika kita mengagumi Tuhan itu, maka semua yang berkaitan dengan Dia juga sama kena dampak. Ya, kalau saudara kagum dengan Tuhan, saudara akan kagum dengan pelayanan, saudara akan kagum dengan, dalam tanda petik. Jadi ada kata kagum huruf besar itu kepada Tuhan, ada kagum huruf kecil tukangnya. Ya, kagum dengan semua perangkat-perangkat Tuhan yang ada dalam gereja. Itu kan berkaitan semua. Gak mungkin saudara bilang saya mengagumi Tuhan, tapi saya benci dengan gereja kami. Dari mana bos? Jalannya dari mana? Itu sesuatu yang mustahil. Mustahil. Karena
itu perangkatnya, saudara-saudara. Ya. Jadi hari ini yang mau kita bicarakan adalah percaya tanpa pengertian. Mengerti, kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu definisinya begini: telah dapat, atau telah dapat menangkap, atau memahami, tahu apa yang dimaksud oleh sesuatu, atau sudah paham. Ini, dengar ya, inilah kunci dari semua kehidupan. Kalau saudara nggak memahami, tidak mengerti tujuan hidupmu, maka saudara tidak akan pernah sampai di tujuan. Udah pasti itu. Jadi ini kunci kehidupan. Mengerti. Apa itu definisi mengerti? Telah dapat, paham. Misalnya, mulai tahun 2020, gereja kita ini sudah mengkhotbahkan tentang kasih karunia. Pertanyaannya sekarang, semua jangan lihat seberapa dalam atau seberapa mengerti saudara tentang materi kasih karunia yang sudah dikhotbahkan hampir kurang lebih 4 tahun. Jadi kalau 4 tahun saudara belajar karate, kira-kira udah sabuk apa, saudara? Sabuk kelapa atau sabuk apa? Ya. Kalau 4 tahun saudara itu diurus, apa namanya itu, sering perawatan kecantikan gitu ya, 4 tahun, kira-kira sudah cantik nggak saudara hari ini? Udah glowing. Begitu keluar dari rumah, wah. Ya. Kalau ada cewek-cewek yang pakai 4 tahun kan, itu kayak siapa itu? Ratu siapa itu yang dirawat? Esther atau siapa? Kan Esther ya. Berapa hari dia dirawat? Begitu dia keluar dari ruang perawatan. 4 tahun. Ini 4 tahun saudara diajar. Pertanyaannya, seberapa cantik sekarang kehidupan imanmu dengan apa yang saudara sudah dengar? Berarti di sini ada persoalan tentang pengertian. Kalau kita tidak pernah mengerti dengan benar, maka dipastikan kita tidak akan pernah hidup dengan benar. Karena hidup kita itu sangat tergantung dengan pengertian kita. Semakin dalam saudara mengerti, maka saudara seperti padi yang menunduk. Saudara lihat, angkat tangan telepon. Ya, coba, semakin dalam, semakin dia banyak diam. Jadi saudara lihat aja, kalau yang nggak dalam itu suka kuar-kuar. Itu yang nggak dalam. Bayangkan kalau dibawa ini ke Irian Mall sana, semua dinilainya. Bayangkan ada 100 yang masuk, nah inilah. Aduh. Karena nggak dalam. Orang yang dalam itu dia mengerti. Kata mengerti di sini mengandung unsur hikmat. Lihat dalam bahasa Yunani kita belajar. Kata mengerti itu dalam bahasa Yunani disebut dengan suniem. Suniem. Suniem itu artinya sama, itu paham. Tapi yang menarik begini. Ini hebatnya, memang Yunani ini kan bahasa yang filsafatnya tinggi. Misalnya tentang takut. Kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak dibedakan. Takutlah akan Tuhan, katanya kan? Pernah baca nggak itu? Tapi kan ada dibilang, jangan pernah takut. Jadi takut yang bagaimana? Kadang bingung gitu ya. Kalau kita belajar dalam bahasa Yunani, kata takut itu mengandung 2 pengertian. Kata takut itu didefinisikan sebagai phobos. Dari kata phobos ini juga ada negatifnya, fobia. Jadi kata fobia, kata phobos itu ditempatkan, jangan takutlah akan Tuhan, kan gitu ada. Phobos. Itulah kelebihan-kelebihan dari bahasa-bahasa asing, saudara. Ya, jadi memang semakin kita pahami, semakin banyak kita belajar, semakin mengerti kita. Amin. Jadi lihat, orang yang nggak mau belajar, lihat, dia nggak akan mengerti. Dan orang yang tidak mengerti, kecenderungan seringkali salah paham. Coba lihat dulu di kiri kanan, ada nggak yang sering salah paham di situ? Lah, ya memang tidak dengar. Orang kalau sudah mengerti nggak mungkin salah paham. Lihat definisinya dalam sekali. Jikalau seseorang menempeleng pipi kirimu, kasih. Jadi nggak ada alasan bagi kita ketika pipi kita ditempeleng, saya balas Pak Gen. Dia salah paham. Karena ketika kau mengerti, kau pasti mengasihi musuhmu.
Amin. Kau pasti mengasihi musuhmu. Ketika engkau mengerti, engkau pasti berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Ketika engkau mengerti kebenaran, masalahnya kan kita nggak mengerti. Dan orang yang sedikit pengertiannya ini paling sering salah paham. Jadi gampang sebetulnya. Kalau si Rocky Gerung berbicara mungkin sudah lebih yakin. Karena menurut ilmu filsafat, katanya ilmu filsafat itulah ibu kandung dari semua pengetahuan. Ya, memang kalau kita belajar teologi ada juga ilmu filsafatnya sebetulnya. Ya. Tapi saya percaya ibu kandung dari semua pengetahuan adalah Alkitab. Adalah Alkitab. Dari kata sunyemi ini artinya mengerti atau mengetahui. Kata ini memiliki keterkaitan dengan 3 kata pengetahuan yang lain. 3 jenis pengetahuan ini menunjuk kepada kualitas iman seseorang. Dari sini kita akan melihat ada turunannya, saudara. Muncul ada 3 kata. Yang pertama adalah noeo. Dari kata sunyi ini muncul kata noeo. Yang ada berkaitan. Artinya apa? Tahu karena melihat. Tahu karena melihat. Kalau saudara contoh besok lewat, khususnya yang tinggal di kota Siantar ini ya, kalau lewat Pak Wesley, saudara akan bilang apa? Lewat wali kota. Dari mana kau tahu? Ya, kita mengenal dia hanya karena melihat. Kalau ini dikaitkan dengan nostalgia saudara yang sudah menikah, ini kan saudara lihat kronologisnya kan begitu. Pertama-tama entah jumpa di mana saudara dengan si dia kan? Ada memang jumpa tak disengaja, ya kan? Kalau Pak Gabriel dulu sama Mak Gabriel ketemu di mana? Kan nggak kenal sebelumnya kan? Atau sudah dijodohkan mulai sejak kandungan? Kan adanya begitu kadang-kadang karena ini orang kaya, tak jodoh mbak katanya. Rupanya sesudah 25 tahun kemudian jatuh miskin salah satu, perjodohan dibatalkan. Semua dimulai dari melihat. Wow, cocok. Kalau dibereng, cocok dong jadi. Tak permainan toh. Pas perdi jam katanya, perdi house cocok. Tapi kan dengar, itu sebabnya. Ini kan belum masih dangkal pengenalannya, ya kan? Dilihat oh, suka datang dia ke sini, besok disengajanya lagi datang ke sana kan? Karena apalagi untuk pernah sekolah kan begitu. Ketika sudah mulai jatuh cinta, apalagi dengan teman sekelas, kan jadi rajin dia. Yang biasa cabut karena cabut ini. Sehingga guru mulai bilang ada perubahan yang mencurigakan dari sekarang. Cabut-cabut kau, walaupun fisika tetap dia, kimia tetap di situ dia. Karena ternyata yang di ujung sana udah mulai. Tapi itu masih noyo, masih mengetahui karena melihat. Di Alkitab kan banyak itu. Itu sebabnya satu kali Yesus marah kepada murid-muridnya waktu tauran datang. Lihat betapa gampangnya mereka panik. Yesus tertidur di buritan. Mereka bilang, "Guru, kita akan mati." Kenapa dia marah kembali kepada murid-muridnya? Karena murid-murid tingkat imannya masih sebatas Noel. Percaya mereka masih sebatas Noel. Artinya kalau sebatas Noel, kalau sepasang kekasih hanya sebatas mas menit, belum berbicara ini gitu. Belum ngomong, hanya masih tatap mata kan gitu. Udah mulai salah-salah tingkah kan gitu kan. Kan gitu. Ini belum masuk dalam kata sunyemi. Ya, belum masuk di situ. Dia belum mengerti. Dia belum tahu sebetulnya dia ini buru apa kan. Ternyata tari itu kan mulai bunyi kan. Buru apa tau? Buru pasar ini. Ya. Orang baru gitu. Ya. Karena belum mengerti nanti kan. Kalau masih sebatas mata belum mengerti. Jadi banyak sekarang iman jemaat itu masih sebatas Noe, masih melihat. Ini kalau perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus dengan benih yang ditabur ini ya termasuk oleh pinggir-pinggir jalan deh ini sekarang. Pinggir-pinggir jalan. Coba kalau kita buat klasifikasi di jemaat ini, siapa yang termasuk di sini iman sebatas Noe?
melihat. Yang begini gampang-gampang takut ini. Kalau diberi mana sawat berubah arah nih pelayanan ini, dia merubah haluan. Nggak kawan orang ini, karena dia belum mengerti. Yang kedua adalah historia. Historis itu dalam bahasa Inggris. Historia itu artinya tahu karena belajar. Lihat, orang-orang Farisi menguasai sejarah. Lihat, tahukah saudara, orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus itu adalah imam-imam yang setiap hari mempelajari sejarah. Tahu nggak, orang Yahudi itu percaya dengan nubuatan para nabi. Kalau perjanjian lama kan mereka percaya bahwa akan datang seorang juru selamat. Mereka percaya karena mereka mempelajari sejarah. Tapi dengar, mereka hanya sebatas historia. Banyak juga sekarang jemaat ini tahu dia semua. Apapun yang bilang tahu. Tahunya aku Yesus juru selamat. Tahunya aku bahwa Pontius Pilatus. Tahu aku. Ya, bahkan kadang-kadang dia lebih banyak tahu. Itu namanya historia. Ya. Jadi dari Suniemi ini muncul nomeo historia. Yang terakhir itu ginosko. Coba lihat. Jadi kita sedang masuk sekarang di fase mana? Kalau saudara sebagai jemaat hanya sebatas melihat. Dengar, seringkali kita justru yang kita lihat ini mengganggu enggak? Itu makanya Paulus mengatakan kami sebab kami hidup bukan karena percaya. Apa dia lagunya? Bukan karena melihat. Kita hidup karena ku hidup karena percaya. Saudara hidup karena percaya atau karena melihat? Nah, orang yang suka melihat ini, dengar, seringkali dia salah. Tiap hari dia mau muntah. Karena yang kita lihat itu merangsang otak kita untuk mengoreksi, betul nggak? Betul nggak kira-kira? Contoh orang sudah membangun mall kan, kelihatannya begini, maunya dibuat begini kan gitu. Karena yang kita lihat itu merangsang otak kita untuk menilai. Itu sebabnya saudara-saudara jangan terjebak, saudara. Selama iman saudara masih dalam tanda petik iman, ya. Selama iman saudara masih terbatas hanya sampai noeo atau historia, saudara tidak akan pernah bisa mengerti. Jadi kata ginosko ini tahu, mengerti. Ini seperti suami dan istri. Tahu nggak? Kenapa banyak suami dan istri tidak menikmati hubungan pernikahan? Karena mereka tidak mengalami ginosko. Banyak juga dalam pernikahan ini hanya terbatas di sini. Sebatas nomeo, sebatas historia. Ya. Sebetulnya kita nggak perlu berbicara tentang Tuhan, tentang pengetahuan. Para istri-istri harus belajar tentang dirinya dan juga tentang kalau laki-laki ya. Karena banyak sekarang perempuan yang di sampingnya bukan laki-laki, tapi perempuan juga. Ya, siapa namamu? Mohon maaf kalau ada nama kesamaannya, Narti. Cuma karena di sampingnya, walaupun perempuan bertindak sebagai laki-laki, dibuat namanya Narto. Gitu ya. Ini kan banyak di sini tidak mengerti. Si suami tidak mengerti tentang wanita. Si wanita tidak mengerti tentang laki-laki. Makanya dua-duanya sama-sama pengen mengerti. Akhirnya sering koslet. Ya kan? Ada yang pengalaman begini sih suami istri sini. Lebih banyak nggak kompaknya gitu. Sampai di situ. Saya dengan Tuhan pun begitu gitu. Saudara kalau nggak mengenal Tuhan dengan benar, saudara akan sering salah paham dengan Tuhan. Begitu nggak sesuai harapanmu, dia dengan Tuhan, aleho Tuhan nimu, hidup pun natar sulati, dan ada nastar batu bahu, aleho sanari mudah nastar batu bahu. Dia salah paham, karena dia memaksa Tuhan untuk mengerti hidupnya. Dengar, kalau saudara memaksa Tuhan untuk mengerti tentang kalau hanya sebatas itu, saudara tidak akan pernah menjadi Kristen yang dewasa.
saudara akan menjadi Kristen yang anak-anak yang egois. Tuhan bilang nggak begitu, nakku. Satu-satunya untuk membuat engkau supaya bisa engkau seperti burung raja wali yang terbang tinggi, kau harus coba mengerti tentang aku. Makanya gereja jemaat yang bertumbuh adalah gereja yang mengerti tentang isi pikiran Tuhan. Kalau Tuhan itu punya otak, dia tahu isi kepala Tuhan. Dia tahu, saudara. Dan ini yang banyak jemaat tidak mengerti isi pikiran Tuhan, sehingga dia menarik Tuhan untuk pikirannya korslet. Lihat, tegangan Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada tegangan voltase saudara 450 watt. Saudara, tarik Tuhan yang unlimited voltase, saudara. Gini, saudara. Jatuh, tumbang, saudara. Dengarkan ini, saudara. Kata ginosko itu artinya apa? Tahu, mengenal. Seperti Tuhan mengenal kita, tahu. Makanya tadi saya bilang, kalau hubungan suami istri sudah ginosko, tahu, paham betul, saudara. Tahu betul. Ya, makanya sering saya saksikan. Kalau sekarang tahap hubungan saya, sebagai kesaksian aja ya, jangan saudara bilang. Kesaksian dalam pernikahan saya bersama dengan istri saya. Saudara kenal istri saya? Saya udah nggak kenal lagi. Iya, kenal. Bercerai udah. Konflik kita itu makin banyak berkurang. Saya pernah menyampaikan tentang materi pernikahan. Fase-fase menuju pernikahan itu kan dimulai dari fase perkenalan, baru fase tunangan, fase berpacaran, fase bertunangan, fase menikah, baru yang fase bulan madu. Habis itu fase pendewasaan. Habis itu fase, saya dari dulu bilang begini sama Ibu Gembala, kalau kita pengen cepat melalui semua, kita harus naik tangga. Jadi di fase perkenalan, kami sudah masuk fase pacaran. Begitu masuk fase tunangan, kita sudah masuk pernikahan. Fase pernikahan, begitu kita menikah, kita masuk fase pendewasaan. Fase bulan madu. Jadi kita jadi satu tangga selalu mendahului. Jadi ketika kita masuk fase konflik, kita sudah dewasa di situ. Ini kan seringkali kita enggak masuk fase konflik, dia baru menikah. Beruntung, saudara. Babak belur. Banyak sekarang pernikahan yang babak belur. Ya, saya bilang itu yang disebut Pak Gembala, secara hukum memang saya masih ada pernikahan, belum bercerai. Tapi secara de facto sebetulnya sudah 20 tahun kami bercerai. Kenapa? Karena tidak ada ginosko. Jadi harus saling paham. Makanya tadi saya bilang, sampai di sini fase pernikahan kami itu, sampai kadang-kadang saya bilang sama Ibu Gembala, kapan kita terakhir berantem? Kayaknya sekarang kita, ini ada saksi lah supaya jangan saling ini. Ada saksinya di sini, para hakim, jaksa, penuntut umum di rumah kan ada. Kayaknya kita nggak pernah lah, seperti sampai kita pikir, berarti bukan masuk penggemar, banyak masalah. Tapi gini loh, kita ketika ada masalah, kita tidak memasak masalah ini lagi berdasarkan ego kita. Siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Kita lebih sekarang berpikir begini, kita rugi bersama. Jadi kalau rugi bersama, orang nau atau orang manau rugi bersama. Ya kan? Jadi kita sudah sampai di fase itu. Karena sudah mengenal satu dengan yang lain. Misalnya lah, ini sudah hampir 3 minggu Ibu Gembala. Kalau dia kan hampir jarang menelpon. Saya berpikir begini, udahlah. Kalau kulihat, dia pasti sibuk bertemu dengan keluarga. Kadang-kadang gara-gara telepon pun ada yang berbeda. Kalau lawi natai, mengnangatai, nama telepon ini natai, gimana? Saya teman saya begitu, saudara. Teman pendeta. Kalau kita sama, dalam 1 menit 5 kali bertelepon istri. Jadi kadang sekawan ini pun bandel, nggak dibawa handphonenya. Kau lu sebab kayak begitu benar benar. Siapa? Kita tolong tuh. Token lain. Kita tolong siapa? Halo. Siapa? Saya pikir inilah anak-anak kalau mau menikah. Umur tidak menentukan kedewasaan. Bodang doa, mana tua, ada dadah.
ngambek. Mardati, ada yang tiki Mardati anak-anak. Kau kan macam anak kau katanya dia. Bapak bukan anak, bapak, mama bukan anak. Dengar, penting ini tingkat pengertian. Ketika istri tidak mengerti tentang laki-laki, pasti konflik. Ketika laki-laki tidak mengerti tentang perempuan, kan di situ kan persoalannya. Ini kalau Pak Wina sudah mulai paham. Anda jarang mereka berantem sekarang kan? Jarang ya? Jarang. Pak Mira, kapan kalian terakhir berantem? Tadi malam. Ini pun kayaknya jarang berantem. Orang ini pintar nih kalau berantem orangnya. Nggak ada yang tahu orang. Ada nih orang kalau berantem memang nggak ada, RT-nya pun nggak tahu. Ada orang nggak berantem pun orang tahu semua. Nampak kali dibuat mukanya kalau berantem. Penting pengertian, ya. Jadi lihat apa ayat dari Ginosko ini. Ayub 42:5. Hanya dari kata orang saja aku mendengarkan engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang. Ayub tidak pernah salah paham dengan Tuhan. Kira-kira kalau saudara digituin Tuhan seperti Ayub, saudara gimana? Imanmu makin kuat atau makin hancur? Kadang-kadang digituin sudah, belum digituin Tuhan. Kadang-kadang mohon maaf, ala nyotoni baru sifat iba terjulung. Siapa yang saudara salah? Tuhan. Sampai berapa lama lagi Tuhan engkau biarkan saya begini Tuhan, katanya. Kenapa rupanya kata asam kali kurang satu, tapi sampai malam makan mangga mentah. Kok asam mangga ini Tuhan, katanya. Tuhan bilang. Jadi untunglah Tuhan itu sabar, amin. Coba kalau Tuhan itu seperti kamu, berapa banyak yang meninggal setiap hari? Hah? Untung Tuhan itu sabar melihat kita. Haleluya. Lihat Ayub, kenapa tuh? Dalam semua tragedi hidupnya, dia pernah bilang begini, seandainya dia menguji, maka aku akan timbul seperti emas. Coba, diuji enggak dia? Habis-habisan diuji. Tapi dia, Ayub pemenang. Kenapa? Karena dia mengerti Ginosko. Haleluya. Ini yang penting di jemaat ini, saudara harus Ginosko. Saudara harus mengerti. Oh, Bapak Gembala ini, oh ini maksudnya. Sehingga saudara pulang dengan pengertian. Dan berdasarkan apa yang saudara mengerti, maka itu akan mendorong hidupmu untuk lebih sembuh. Haleluya. Lanjut. Mengerti adalah kunci kehidupan. Karena orang yang mengerti tidak mungkin bisa salah paham. Saudara percaya bahwa orang yang berantem itu pasti salah paham? Walaupun ada alasannya. Tetapi orang yang mengerti tidak mungkin bisa salah paham. Itu makanya saya kembalikan. Kalau dalam ilmu pernikahan sudah sampai kepada tahap mengerti, walaupun ada pasal yang akan dipertengkarkan, tetap mereka tidak bertengkar. Bahkan sekarang udah keren. Ada sebagian rumah tangga kalau berantem sudah dijadwal. Oke ya, kayaknya hari apa nih? Senin. Hari Kamis kita berantem dulu ya. Oke? Topiknya tentang apa? Ditentukan judulnya. Sehingga ketika ditentukan judulnya, nggak kemana-mana. Ini seringkalinya suami istri ini berantem. Tahu nggak penyebabnya? Pertama, pemicunya gara-gara handuknya. Tapi ini bisa sampai ke nenek moyang. Halo, jadi lihat, rumah tangga yang dewasa kelihatannya apa yang dipertengkarkan. Makanya selalu saya bilang sama Ibu Gembala, karena mumpung beliau nggak di sini, boleh kita bertengkar, tapi harus meningkat yang dipertengkarkan. Dan gini, harus kita pikirkan gunanya apa. Kalau nggak bergunanya bertengkar untuk apa kira-kira? Lihat anggota dewan sana di gedung DPR sana, mereka suka bertengkar nggak? Tapi selama yang dipertengkarkan itu kepentingan bangsa dan negara, kita dorong mereka untuk berantem, ya kan? Begitu nggak kira-kira? Hah? Saya termasuk orang yang suka bertengkar, kalau rapat. Tapi selama motivasi kita bertengkar untuk kebaikan bersama, ayo saudara. Ya, begitu kira-kira. Jadi mengerti adalah kunci kehidupan, karena orang yang mengerti tidak mungkin bisa salah paham. Untuk merespon semua keadaan sehingga tetap dalam diri yang orang yang mengerti begini. Ketika ada hal-hal yang paling buruk sekalipun, yang paling luar biasa, dia tetap utuh. Ini kadang-kadang begini,
Kita lihat yang rusak, kita pun ikut. Belum dirusak dia. Baru hanya karena melihat yang rusak, sudah ikut dia. Ini anak-anak banyak ini kan. Dilihatnya kawannya merokok, dia pun mulai. Saya kan kalau di Taman Bunga sana tiap pagi itu olahraga tuh. Anak-anak SMA itu lah itu. Saya nggak sebutkan SMA mana. Makanya perhatikan juga anakmu. Oh, asal sudah di situ. Kayak gitu. Dari mana? Kenapa? Biasanya karena dia melihat kawannya merokok. Saya pernah mengalami fase itu, saudara. Dulu kita kan anak STM juga. Dulu STM itu kan selalu dikenal dengan bajingannya kan gitu. Saya nggak bajingan sebetulnya, tapi kalau laki-laki harus bajingan kau, kira-kira seperti itu kan gitu. Dulu masih rokoknya kompil kan. Kalau kau nggak merokok kayak nggak anak STM lah kalau nggak merokok. Dulu, sekarang masih begitu. Makanya kemarin saya bagi di pelprip itu. Ayah yang tidak merokok itu adalah warisan terbaik bagi istri dan anaknya. Nggak ada pun satu pelprip yang merokok mengalami begini. Lama-lama dia akan benci saya. Ya kan? Apalagi tolonglah kalau di depan gembala. Kalau nggak dibagi rokoknya gitu loh. Kadang-kadang kan saudara merokok sendiri nggak dibagi sama gembala. Sama-sama merokok kira. Ya kan? Jadi ingat, memang rokok ini kan banyak mengeluarkan uang. Sementara uang lain sudah pertengkarkan tiap hari kan. Berapa sebungkus rokok sekarang? Harus dokter yang larang. Hah? Berapa sebungkus rokok? Kau nggak tahu kan? Tahu? Harus beli rokok siapa? Apa? Berapa sebungkus? 50. Sigaret bego nih ya. Berapa sebungkus? Nak pola, amo kana masabi nak pola naila. Berapa? Durung-durung bisa dia kok. Jadi kadang-kadang begitu kadang-kadang pemberian kita kepada Tuhan kita sudah, tapi rokok kita setiap hari loh. Maksudnya kan gini, ini nggak ada kaitannya dengan surga ya. Tapi setidaknya saudara, kalau memang saudara nggak mempersoalkan lagi uang nggak apa-apa lah, oke lah, bebas lah merokok ya kan. Tapi kadang-kadang yang masih terancam soal duit ini, sambil memikirkan dia pamit paruh tangan. Dia masih bisa bicara naik. Saya bisa. Udah 1 jam 2 bungkus. Itu kan maksudnya itu tidak bijak. Tapi kalau yang memang ada uangnya merdeka kan, ya apa mau dikate kan? Kira-kira begitu. Yang tersinggung katakan amin. Gimana orang tanah udah berdua. Waalaikumsalam. Jadi ingat, tergantung tingkat pengertianmu. Semakin saudara mengerti, semakin berkualitas hidupmu. Jadi gini, jangan ukur pengertianmu berdasarkan perasaanmu. Gini, kalau memang kau sudah mengerti, nampaknya itu dari gaya hidupmu. Makanya saya sebagai gembala, saya bisa menilai jemaat, oh ini sudah mengerti. Guru-guru kan begitu juga kan? Kan guru itu begitu. Dia sudah bisa tandai muridnya, ini sudah mengerti nih. Ini makanya kadang-kadang guru itu mengulang-ulang kembali bukan untuk si kawan ini sebetulnya, tapi untuk si kawan sana gitu. Karena dilihat kadang-kadang kan begitunya. Makanya selalu bilang kalau sudah pegang handphone, ada yang balas WA, ada lagi yang lucu-lucu, dikirim video lucu. Iblis bilang amin, katanya langsung. Saudara yang rugi gitu. Kenapa? Karena pengertianmu sejauh mana saudara mengerti itu berhubungan dengan kesembuhanmu. Kalau saudara nggak mengerti, saudara nggak akan sembuh. Itu sebabnya kata firman Tuhan, kita lihat nanti di sini ya. Kualitas hidup seseorang itu ditentukan oleh sejauh mana dia mengerti kebenaran. Semakin saudara mengerti, itu secara otomatis akan mengatur, mendaur ulang tentang kelakuanmu. Orang yang sudah mengerti maka kelakuannya terus semakin sama-sama dulu bikin begini. Yang punya jempol, yang nggak punya jempol nggak usah. Begini. Halo, belakang. Mana jari, bos? Ya, dengar. Semakin mengerti, semakin enak gaya hidupnya. Amin. Itu makanya ada ilmu padi. Ilmu padi, molo menapornisi padi, ati Pak Manik. Ini baru panen. Gimana? Ini enggak? Coba kalau udah mau panen tetap berdiri, begini.
Bilurnya gimana? Bilur apa ya? Bulir. Kita begini. Gimana? Kira-kira kecewa nggak Pak Manik? Kita mulai begini. Gitu loh. Artinya itu ilmu tadi. Semakin berisi, semakin. Haleluya. Kadang orang bijak itu memang begitu, saudara. Dia menilai. Tapi menilai secara bijak. Adanya orang penilaiannya nggak bijaksana, melainkan bijaksana. Markus 4:20, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, ginosko ini maksudnya. Lalu berbuah. Ada 30 kali lipat, ada 60, ada 100 kali lipat. Jadi kata berbuah di sini, kalau kita lihat lagi ke atas, maksudnya apa? Sembuh. Itu artinya sembuh. Sama-sama katakan sembuh. Kan makanya ada lagu sembuh kanku Tuhan. Ala nasumelu mal Tuhan makana sono permulukku Tuhan. Malu. Saya berdoa keluarga-keluarga di sini sembuh. Amin. Haleluya. Ayolah bapak-bapak, bawalah keluargamu ke sana. Nakul di Solo. Lalu jauh nasi berbeda. Tuh, asal pajupang berbeda. Pikir ada hilang pitu. Alai. Saya juga kadang heran. Saya di kampung kan begitu. Kita nggak pernah tahu saat kapan mereka tidur bersama suami istri. Tapi tiba-tiba, wah, itu dia mau melek-melekan. Kadang memang nggak dipungkiri loh, karena neojorn itu dong. No? Beda deh memang anak-anak yang dihasilkan karena neojorn itu beda itu. Dengan yang sudah direncanakan matang-matang. Kalau kami dulu di Eropa, saudara, mempelajari itu. Semua diprogram. Karena kalau di Eropa itu kan begitu. Semua harus diprogram. Nah itu kan nggak mau dipesawatkan, nggak dengar-dengar. Ya, kita lanjutlah. Jadi kualitas hidup kita, kualitas hidup itu sangat tergantung dengan sejauh mana saudara. Semakin saudara mengerti, itu terlihat dari mana? Ilmu badimu. Amin. Jadilah berdampak. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bilang kiri kanan, menjadi berdampak, bos bilang. Unak kona dampak ini. Lanjut, mengerti adalah suatu anugerah yang juga bergantung kepada respon dan usaha kita. Lihat. Ini seorang Warren, kalau saya lihat nanti siapa ini, dia bilang begini, investasi terbaik adalah investasi pada dirimu sendiri. Semakin banyak kamu belajar, artinya mengetahui. Semakin banyak kamu belajar, kan semakin banyak kamu mengerti. Semakin banyak yang kamu sebanding nggak itu kira-kira jauh. Semakin banyak kamu belajar, semakin banyak nggak yang kamu dapatkan. Ya, halo. Kalau kamu nggak belajar, apa yang kamu dapat? Nggak ada. Di gereja juga begitu. Semakin banyak kau belajar, mendengar itu ya, semakin banyak yang kamu dapat. Nah kita lihat ayat-ayatnya ya. Matius 13 ayat 11 sampai 12. Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Di satu sisi, yang mengaruniakan pengetahuan itu adalah kepada seseorang itu adalah Tuhan. Jadi secara sederhana begini, kalau di jemaat ini ada yang mengerti, ada yang tak mengerti, memang kepada yang mengerti ini kan memang diberikan Tuhan karunia, ya kan? Kepada yang tak mengerti ini memang tidak diberikan karunia, sehingga dia tetap tidak mengerti. Kalau kita sampai di sini kan seolah-olah Tuhan itu nggak adil ya. Wah, berarti Tuhan itu tidak adil. Karena siapa yang mempunyai dilanjutkan kan. Jadi penganugerahan Tuhan kepada seseorang juga sangat tergantung dengan orang tersebut. Jadi saudara jangan berhenti di sini. Jadi bukan berarti kepada si A karena dia sudah mulai banyak mengerti, dia mulai banyak sembuh, dia mulai banyak berbuah. Tetapi kepada si yang lain Tuhan tidak mengaruniakan sehingga dia tetap bodoh.
Kalau begitu bagaimana siapa yang disalahkan? Kan salah Tuhan dong itu. Kenapa kepada saya tidak dikaruniakan pengetahuan itu? Tidak sampai di situ, maka ayat 12, karena siapa yang mempunyai. Jadi Tuhan memberikan kasih karunia itu juga soal pengetahuan firman ini juga berdasarkan kepada siapa yang mempunyai. Siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Artinya siapa yang mempunyai? Siapa yang mempunyai telinga yang baik? Sama seperti murid tadi. Siapa yang mempunyai konsentrasi yang baik? Siapa yang mempunyai hati yang baik untuk ini firman Tuhan? Saya tergantung dengan firman. Ketika khotbah sudah disampaikan, saudara, saya perlu firman itu. Saudara memaksa diri untuk saya harus paham. Berdasarkan itu juga Tuhan memberikan karunia. Makanya tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya kan? Memang jemaat datang ke gereja, nggak ada kehausan untuk mengetahui firman. Makanya ngelalap dong kata itu kiri kanan. Cepi gue dari pulang. Ini masih sapingat dong. Dibeting berdosa. Rutuk cakun dari. Dia nggak ada punya karunia dorongan. Itu makanya dengar ayat selanjutnya. Amsal 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat. Didikan dan beli. Haleluya. Beli. Dengar, kenapa ada kata beli? Saudara harus bayar harga. Amin. Haleluya. Orang jemaat kalau dengar firman kan nampaknya dia dari cara dia mendengar, tahu kita seberapa dalam disembuhkan Tuhan dia. Amin. Dicatat. Haleluya. Ada. Itu ada. Ada ya? Kadang makanya kemarin saya bilang sama si Jian ini, mohon maaf. Saya bilang, Mama, nanti kalau kau menikah, Jawa ini mengenai Cina ini kalau puasa. Kalaupun nanti kita mengadati sekedar lah, kadang kan nggak keren juga orang Batak ini mau. Ini kamu pesta kami seharian berdiri kita siapa? Kan gitu. Neng Rona nyaman. Nah, lawan mana yang kamu ulang-ulang nangis, kan? Amang perbuat tong. Ala neng Rona nangis, nah lawan mama benar ulang-ulang nangis. Baik dah mana obat tu sih, tak. Sehari itu. Tapi di gereja lihat, begitu dengar khotbah, ada apa beritahu? Ini tuh. Makanya rumah tangganya nggak bahagia. Maka saya bilang sama dia, kalaupun nanti kau menikah, kita khususkan pernikahan itu nggak sama dengan pengadilan. Sebulan nang semari dapat beritahu, terserahmu. Unggulang do biar tu ada daripada Tuhan. Ulang tulang nama kata Allah tulang. Ada mulai kata mulai. Tang biar kita tulang daripada Tuhan. Ada mulai tulang tain biar Tuhan, tapi biar mata kita. Haleluya. Ala gudang Muhammad jual tulang toy sokat. So siapa yang memanggil tulang sama saya itu angkat tangan dulu, yang menjual tulang hira-hira san parmargama jo dokon nama jual tulang to angkat tangan jo nama jual tulang. Mau nama jual tulang to. Opung udah kan. Bangga mang tulangmu. Belga kamu patulangin dah. Jadi ini soal. Saudara gini, jadi enggak saudara harus punya juga respon yang benar. Maka coba lihat Matius 5:6 dalam terjemahan firman hidup. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dihapuskan. Dihapuskan. Coba lihat di kiri kanan. Siapa lah sini? Saudara lihat ekspresinya lapar nggak dia akan firman. Coba lihat di kiri kanan. Nampaknya itu mau nama leher kamu jok. Ada mau maleh. Buat ada mau mana maleh. Ada mau mawas. Coba, itu nampak kalau saudara lapar, haus, semakin lapar semakin dikenyangkan, semakin haus semakin dipuaskan. Semakin saudara belajar menggali, semakin banyak yang saudara dapat. Kalau saudara jemaat begitu, semakin pintar saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Bilang kiri kanan malu.
Ini mau jodoh mana? Ibu to hodo ya. Nang to mau lu malu nih. Mau lu malu. Naro to mau nang besi lagi YouTube ya nana. Bidai nang to orang itu sahih mau nana. Ada kok satu bidai. Lah tu dokter Lina. Dokter Lina lu paham sih dokter. Ada kok siapa sih? Lah tu dokter spesialis. Unang bela YouTube ya mah. Ada sih lanjut kan nama to kan. Mau tentang kesehatan dulu. Akhirnya ya. Sekarang saya bilang memang harus ya menjaga kesehatan juga. Walaupun kadang ada juga yang kritik. Wah untuk apa terus Pak Gembala olahraga tapi makan. Emang makannya harus dihentikan. Ya, tapi setidaknya 2 kali saya harus lari pagi dan lari sore. 1 lari itu saya khususkan untuk makanan. Ya. Ini kan habis olahraga harus makan mie pangsit ini. Saya nggak tega dengan anak ini kadang. Kayak saya lihat mereka lapar dan haus akan mie pangsit. Makanya kapan itu ya? Waktu jalan Cipto penuh dalam hatiku, puji Tuhan. Saya punya alasan. Nah kemarin si Rado di Bajugul juga pancing dia ke sana. Oh ya Pak Gem berkuliah dulu katanya. Dilihatnya lah. Pak Gem, ada tempat duduk. Oh iya nya. Puji Tuhan. Jadi tanya dirimu sekarang. Apakah saudara rasa lapar akan firman? Punya rasa haus? Seberapa lapar saudara? Seberapa haus? Sebesar itulah saudara dikenyangkan dan dipuaskan. Makanya lihat tingkat pertumbuhan zaman itu berbeda. Karena telinga yang mereka kasih kepada Tuhan juga berbeda. Haleluya. Ganjaran dari mengerti kebenaran adalah semakin mengerti semakin. Jadi tingkat pengertian kita mempengaruhi tingkat. Orang yang sembuh itu lihat. Keren loh orang yang sembuh itu. Di patah-patah siam kan lihat ekspresinya biasa aja kan. Bisa patah-patah. Melihat kami direjana kan gitu. Semakin sembuh dia. Ya, ada orang enggak dikata-katai pun enggak peduli mana patah-patah. Itu enggak sembuh. Ya, coba sekali lagi baca dulu. 1 2 3 baca semua. 1 2 3. Ganjaran dari pengertian adalah kesembuhan. Semakin mengerti, semakin sembuh. Tingkat pengertian kita mempengaruhi tingkat kesembuhan kita sendiri. Haleluya. Bilang kiri kanan nang kau salah paham. Alana semakin salah paham po nih. Semakin dipelajari dahulu atau jadi kesalahpahaman itu mempertontonkan kebodohan bagi orang yang sudah mengerti. Bayangkan kalau suami istri nggak mengerti, berantem nggak sampai sekarang. Memang dia bilang begini, memang kami nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Ya memang begitu suami istri itu, karena sepadan. Kan saudara ketemu dengan orang yang saudara nggak sukai, itu namanya sepadan. Kalau saudara mengerti ya, kalau saudara mau meminta yang menikahlah laki-laki dengan laki-laki, sejenis namanya itu. Itu makanya pernikahan itu 2 jenis kan? Sepadan. Itu makanya ketika suami atau istri sudah minta mati, itu baru namanya sepadan. Matikan lah aku Tuhan. Kenapa kau minta mati? Tolong bawa menghadapi bisa lihat Tuhan. Itu namanya sepadan. Saudara ketemu dengan lawan seimbang. Bagaikan Indonesia dengan Australia, saudara seimbang. Nggak ada yang ketawa, puji Tuhan lah. Berarti nggak ada yang nonton. Matius 13 ayat 13 sampai 15 ini terakhir ya. Bahasanya semacam ini. Itulah sebabnya aku memakai perumpamaan kalau berbicara dengan orang banyak. Karena mereka melihat. Dengar ya, koreksi. Jangan-jangan itu yang dimaksud ini jangan-jangan ada di sini. Ya, itulah sebabnya aku memakai perumpamaan kalau berbicara dengan orang banyak. Karena mereka melihat tetapi seperti orang yang tidak. Mereka mendengar tetapi seperti orang yang tidak dan tidak mengerti. Kan subiro mereka. Mekello. Ale dia seperti melihat tetapi tidak. Begitu, ale mendengar tetapi tidak seperti. Itu artinya tidak mengerti dia. Ayat 14. Dengan itu terjadilah yang dibuatkan Nabi Yesaya. Allah berkata, mereka akan terus mendengar tetapi tidak mengerti. Mereka akan terus memperhatikan tetapi tidak tahu apa yang terjadi.
Sebab pikiran orang-orang itu sudah menjadi tumpul, telinga mereka sudah menjadi tuli, dan mata mereka sudah dipejamkan. Itu terjadi supaya mata mereka jangan, telinga mereka jangan, pikiran mereka jangan. Loh, kalau mengerti rupanya apa? Dan jangan kembali, lalu aku. Jadi memang disengaja Tuhan ini, bangsa Yahudi ini tidak mengerti. Kenapa? Karena mereka bebal. Bilang kiri kamu, jangan bebal kawan. Karena kebebalan kulah gitu. Makanya aku nggak bisa mengerti. Kayak udah makin dibebalkan Tuhan aku sekarang. Kan itu dia. Mengerti tak? Konsekuensi daripada mengerti adalah apa? Kalau saudara mengerti apa? Malu. Amin. Tuhan berkati. Dalam hidup ini, saudara. Jadi buah hidupmu itu tergantung sedalam apa saudara mengerti. Semakin saudara nggak mengerti, semakin saudara kayak anak-anak. Ikut jaga. Dengar, jemaat di sini, saudara yang harus menjaga. Jangan saudara dijaga. Berlomba-lomba lah menjaga roh. Amin. Unang gali ho, si jaga. Haleluya. Bilang kiri kanan ibadah. Unang gali ho jaga dan jatuh. Atari mo jom kita dogeng balap tapong balak-balakan tuh. Jadi ya sudahlah. Saya ada dogeng balap toko Joshua. Saya ada dogeng balap tuh. Cuma gembala ini. Sudah lebih cepatnya kita mengaji satu orang daripada satu orang mengaji semua. Haleluya. Puji Tuhan. Yedi dengan cuma saya sudi akau toku molo amate malo tinate sama nih bare ko mengajo itu au pe moto doa dua-duanya minta dia siapa yang mau mengaji saudara. Jadi belajarlah mengaji semua. Haleluya. Haleluya. Apa judul firman Tuhan hari ini saudara? Kuasa dari sejauh mana saudara mengerti, sejauh itulah saudara disembuhkan. Pengertian ini mengandung saudara harus memberikan telinga yang baik kalau dengan firman. Haleluya, jangan ada yang suka menggosip dengan firman. Berikan hatimu yang terbaik. Haleluya. Kalau sudah gembala sudah maju ke depan, atau siapapun hamba Tuhan yang maju ke depan, saudara siap Tuhan. Saya siap. Hatiku siap. Dengarlah baik-baik. Amin. Dimatikan? Orangnya. Mungkin tadi ada yang menunggu gas pun bilang tidak melayani gas. Memang kebutuhan masyarakat ini. Haleluya.